menganalisa sebuah informasi yang ada di Al-Quran dan hadis sebagai dua rujukan induk utama dengan nubuwah. Ini penting. Banyak orang berbicara berdasarkan Al-Quran dan hadis atau dalil, tetapi bertentangan dengan nubuwah atau sunnatullah alam semesta. Contohnya seperti ini. Nubuatan manusia yang sudah meninggal gak ada yang hidup lagi. Maka kalau kita dilihat dari sudut pandang kedokteran, menggunakan sudut pandang kedokteran, yang mati itu ibarat kata orang yang sudah tidak bernafas. Ini kan ruh, angin yang disandingkan dengan kata nafas atau ditiupkan. Terus jantung yang sudah tidak berdetak, dan otak yang sudah tidak ada fungsi atau tidak menunjukkan aktivitas, masuk ke dalam kategori orang yang sudah meninggal. Nah, nubuatan orang yang sudah meninggal tidak ada yang hidup lagi. Maka ketika ada dalil baik di Al-Quran atau di hadis menerangkan alam-alam setelah kematian, itu tidak boleh mentakwilkan setelah kematian putus leher, nggak boleh. Itu yang dikatakan batil. Maka di sini harus jelas, batil katakan batil, hak katakan hak. Orang bisa berbicara menggunakan dalil Al-Quran dan hadis, tetapi ketika nubuatannya tidak turun, tidak ada, ini yang dikhawatirkan menyesatkan umat. Kenapa? Karena bertentangan dengan sunnatullah alam semesta. Cara menjelaskan bab ruh ini, ibarat kata kita punya usia 60, 70, sampai 100 tahun. Maka alam-alam rohani, ilmu roh, bab roh, yang dijelaskan seperti berbicara surga neraka, alam barzah, siksa kubur, bangkit dari kubur, itu tidak boleh mentakwilkan itu setelah nyawa putus leher, roh meninggalkan jasad, nggak bisa, itu batil itu. Menyalahi nubuwah, menyalahi keilmuan Nabi, menyalahi sunnatullah alam semesta. Gitu guys ya. Jadi mau nggak mau harus kita pertegas saat ini. Batil, katakan batil. Hak, katakan hak. Al-Quran yang berbicara, saya yang mencoba menyampaikan. Diterima atau tidak, rasio manusia mempunyai rasio yang berbeda-beda dalam menangkap informasi seperti ini. Ada fanatisme dulu di dalam diri kita terhadap suatu karakter top untuk kita. Dan itu hal yang sangat wajar. Agak berat ya guys, saya mau menyampaikan tentang ini. Mungkin garis besarnya saja lah ya. Tentang Al-Imam Al-Mahdi, manhaj kenabian, kepemimpinan nubuwah, yang berdasarkan atau bersumber dua pusaka atau misalkan kitab induk, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan kita nih di Indonesia nih mayoritas agama Islam, ratusan mungkin ribuan, entah ratusan ribu pondok-pondok di Nusantara ini. Bagaimana nasibnya kalau misalkan tidak diperbaharui keilmuan rohaninya ataupun jasmaninya? Lalu Al-Imam Al-Mahdi ini kira-kira yang bagaimana? Karena sudah jelas dalam hadis Al-Mahdi minni mi waladi Fatimah. Maka sederhananya adalah al-ulama warasatul anbiya, yaitu orang-orang atau ulama yang mewarisi keilmuan Nabi. Apa ilmu Nabi? Ilmu Nabi itu disebut nubuwah. Nubuwah itu sunnatullah alam semesta, dia tidak akan pernah bertentangan sampai kapanpun. Maka menjelaskan bab ilmu ruh seperti tadi, itu harus berdasarkan keilmuan Nabi. Gitu. Tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam artian, cara memahaminya harus berdasarkan keilmuan Nabi dulu gitu loh. Jadi bahasa lain itu, bahasa positifnya gini ya. Iya berdasarkan Al-Quran dan hadis, tetapi harus dibersamai dengan ilmunya Nabi gitu. Atau nubuwah itu sendiri. Maka di sini tidak akan pernah bertentangan dengan sunnatullah alam semesta. Contoh menerangkan alam barzakh, yang ini adalah bab rohani, yang tidak bisa kita bahasakan setelah putus leher nyawanya, setelah kematian roh meninggalkan jasad. Enggak gitu. Dalam artian, kalau misalkan kita hidup 10 tahun atau 20 tahun atau 100 tahun, itu terjadi pada saat 100 tahun itu gitu loh. Tidak keluar dari situ.
Karena kalau menjelaskan bab rohani, ilmu roh seperti itu tidak berdasarkan keilmuan Nabi, maka akan melawan sunnatullah. Gitu loh. Walaupun dibilang ada dasarnya, ada hadis, ada dalilnya, ada Al-Qur'annya gitu loh. Lalu sekarang banyak informasi-informasi yang berseliweran di depan kita maksudnya tentang kesadaran apapun itu, siapapun yang mengatakan seperti itu. Penting diketahui, Al-Quran dan hadis sebagai landasan yang utama, tetapi tidak menjamin benar disampaikan ketika keilmuan nabinya tidak turun gitu. Jadi yang paling penting, paling utama adalah mewarisi dulu keilmuan nabinya dulu. Karena ini menyangkut dengan akidah banyak orang. Gitu. Ya, terima kasih sih yang sudah komen. Ya mohon maaf ya, mau nggak mau harus sedikit dibahas seperti ini karena untuk memperjelas antara siang dan malam, antara laki-laki dan perempuan, antara bab rohani dan bab jasmani, itu harus mau nggak mau harus diperjelas seperti ini. Kepemimpinan nubuwah di akhir zaman, minhajun nubuwah, satu-satunya kepemimpinan yang Allah pilih yang bisa menyelesaikan semua permasalahan. Di zaman sekarang, banyak orang berbicara tentang konsep kesadaran dengan apapun itu. Mau nggak mau, nanti baliknya tetap ke konsep nubuwah. Kitab yang dipakai adalah kitab induk, yaitu Al-Quran dan hadis. Dengan segala konsekuensi atau redaksi, arahnya akan tetap ke sana. Jadi, apapun redaksi kita, tidak akan pernah bisa melawan sunnatullah itu. Itu sudah hukum alam. Maka dalam bahasa lain, bagaimana mempermudah proses kembalinya atau terbentuknya minhajun nubuwah atau kepemimpinan nubuwah ini sendiri. Tidak ada cara lain kecuali cara yang sudah Allah kehendaki. Satu konteks lain dalam Quran surat Al-Maidah ayat 110-120 berbicara tentang para pengikut Yesus atau pengikut Nabi Isa yang menunggu hidangan dari langit dan datangnya hari raya. Dalam konteks masna wa sulasa wa ruba, nikahilah 2 atau 3 atau 4. Tidak akan mungkin terwujud tanpa konsep kepemimpinan nubuwah. Cuman itu jalan satu-satunya. Jadi buat siapapun, para pemegang nubuwah ini dari manapun, bukan cuma dari Indonesia, dari manapun, Malaysia, dari manapun, mudah-mudahan dipermudah perjalanannya. Tetap harus melangkah ke arah situ. Tidak ada cara lain. Satu-satunya cuma itu. Diperlengkap dengan beberapa keterangan di Al-Quran dan hadis juga memang. Pada akhir zaman, manusia akan berbondong-bondong memasuki Islam.